Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah calon haji yang tergabung di KPH Amal Syuhada yang berbahagia. Alhamdulillah di penghujung akhir pertemuan pagi ini saya berkesempatan bertemu bapak-bapak dan ibu sekalian. Mohon maaf selama ini tidak bisa banyak bersamai, termasuk waktu praktek manasik haji. Ya minimal bapak ibu hari ini bisa lihat saya, sehingga nanti kalau besok ketemu saya masih ingat gitu. Kalau belum muncul itu belum pernah tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin saya hanya menyampaikan sedikit saja terkait dengan masalah kesehatan, karena bapak ibu belum mengumpulkan koper, maka yang saya ingatkan, ya ini juga berdasarkan pengalaman selama ini, karena haji tahun ini masih di musim panas, ya. Mungkin tahun depan sudah tidak, ya, karena wukufnya tanggal 6 kalau tidak salah. Kalau setiap tahun itu maju 11 hari, sehingga mungkin tahun depan sudah tidak panas lagi. Intinya persiapan bapak ibu kali ini adalah persiapan di musim panas dengan segala resiko yang mungkin terjadi. Bapak ibu, yang ingin saya sampaikan terkait dengan peralatan yang mesti bapak ibu siapkan, apakah sudah dibeli atau belum, sudah masuk koper atau belum. Pertama bapak ibu, tadi sudah disebutkan Ustadz Adnan terkait dengan masalah obat-obatan. Ini ada dua macam. Satu, bagi bapak ibu yang hasil medical check up-nya itu ada menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes, hipertensi, penyakit jantung, paru dan lain sebagainya, maka bapak ibu mesti sudah berhubungan dengan dokter pribadi masing-masing untuk persiapan obat-obat selama haji. Jangan mengandalkan obat-obat dari dokter kloter, karena dokter kloter itu mengurusi sekian banyak jamaah, yang sering terjadi itu obatnya mepet, sehingga mungkin cuma dikasih obat 2 biji ya. Kadang-kadang seperti itu karena memang terbatas. Maka bapak ibu perlu persiapan obat-obat yang ada background berpenyakit, obat-obat untuk selama 42 hari. Yang kedua, ya, apakah punya background sakit atau tidak, atau sehat, bapak ibu perlu persiapkan obat-obat yang kemungkinan terjadi selama musim haji. Yang paling banyak bapak ibu hampir terjadi batuk dan pilek, sakit tenggorokan, kata-kata tenggorokan, itu yang paling banyak. Bahkan ada istilah sing ora watuk mung unta, ya. Kita berharap jangan jadi unta, kok jangan jadi unta, seperti unta lah supaya tidak batuk. Maka persiapan mencegah terjadinya batuk pilek itu, obat-obat ya, obat batuk berdahak, obat batuk kering, obat pilek meler, obat batuk pilek tanpa demam, obat batuk pilek dengan demam. Jadi beda-beda ya, batuk basah, batuk kering, batuk pilek saja, batuk pilek tanpa demam, dan batuk pilek dengan demam. Itu mesti rangganya seperti itu. Jadi bukan asal batuk, yang dimulai batuk pilek satu minum, tinggal kebutuhannya apa, ya. Kemudian di samping itu yang sangat mungkin terjadi adalah dehidrasi karena musim panas. Maka tadi diterangkan Ustaz Adrian terkait dengan oralit, persiapan oralit itu bukan menunggu diare, ya. Kalau kita tahu kita di sini oralit untuk diare, enggak, oralit sebagai pengganti cairan. Sehingga apakah diare atau tidak diare, kalau bapak ibu selagi di luar ruangan, apalagi di inti haji, itu oralit penting sangat, penting sekali. Bisa jadi dengan pokari juga bisa, ya, bekalnya itu. Nah, kemudian itu diminum ketika di luar ruangan,
di luar ruangan itu minum itu setiap 1 jam 1 gelas. Beda nanti kalau di dalam ruangan 1 jam 1 gelas dan tidak menunggu haus. Ya. Itu. Kemudian Bapak Ibu tadi obat-obat juga. Kemudian terkait kesehatan supaya karena di sana itu kelembaban udaranya itu minim sekali, ya, maka sangat mudah terjadi kekeringan kulit kering, bibir kering pecah-pecah, telapak kaki kering pecah-pecah. Jadi yang harus Bapak Ibu beli, ya, pelembab bibir yang tidak berwarna, yang tidak wangi. Ada itu apa mereknya, Wadah atau apa itu, kantongi, koleksi kantongi. Bapak juga tidak apa-apa kan, nggak berwarna Bapak Ibu ya, bapak-bapak ya. Jangan khawatir. Itu. Kemudian pelembab kulit, ya, pelembab kulit mau yang wangi mau tidak wangi banyak, ya. Itu supaya Bapak Ibu ada bekal itu. Kemudian ada Vaseline, ya, Vaseline. Jadi pelembab kulit itu sifatnya kan tidak kayak Vaseline, tidak ada airnya, nggak ada minyaknya. Tapi kalau Vaseline itu ada minyaknya, kayak salep itu bentuknya. Nah, nanti diolesnya di mana? Di telapak kaki. Khususnya bapak-bapak karena tidak pakai kaos kaki, keluar hotel olesi dulu dengan Vaseline. Ya, Vaseline juga masuk di tas paspor, pelembab kulit, pelembab bibir, Vaseline. Nah, olesi. Kemudian ketika Bapak dalam masa umroh atau haji karena hanya pakai 2 helai kain, dan sangat mungkin yang Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama gemuk sehingga kulit paha itu bergesekan kanan kiri, ya, itu kalau tidak biasa bisa lecet, ya, bisa lecet. Tapi kalau sebelumnya diolesi dengan Vaseline, maka sering gitu ya, sehingga tidak lecet. Nah, itu penting. Ya. Kemudian ada lagi masker, ya, Bapak Ibu. Masker ini penting sekali karena tadi saya sampaikan kelembabannya itu hampir 0 sehingga udara yang kita hirup itu kering. Nah, yang sering terjadi tenggorokan mudah kering, gatal-gatal lalu muncul batuk. Oleh karena itu, Bapak Ibu ketika memakai masker sangat bagus kalau disemprot dengan sprayer. Dan nanti dikasih juga sprayer saja. Ya, sprayer diisi air, disemprotkan di masker itu dipakai sehingga udara yang masuk itu lembab. Nah, itu aman. Kelembaban ini juga menyebabkan gusi dan bibir mudah pecah-pecah dan berdarah. Ya. Jadi kalau dari Kemenak mungkin ngasih maskernya enggak banyak, Bapak Ibu juga beli masker sendiri. Nah, sprayer itu penting sekali, diisi masukkan koper juga, tas paspor, ya. Nanti tiap kali di sana semprot air ya. Kemudian peralatan yang lain lagi, Bapak Ibu, apa namanya? Sandal ya, sandal atau alas kaki. Alas kaki supaya dipilih berapa yang Bapak Ibu siapkan. Saya mengingatkan kalau pakai sandal atau sepatu sebaiknya yang tidak baru, ya, yang tidak baru. Kenapa ibu-ibu? Keras. Melukai. Kalau baru bisa melukai, keras. Tapi sudah dilatih dulu. Kalau sekarang beli dilatih dulu jalan-jalan. Ini sudah terbiasa. Yang penting alasnya itu harus bergigi, jangan sudah halus di bawah. Karena khawatir kalau hujan Bapak Ibu jalan di halaman terpeleset. Dan jangan lupa setiap kali keluar dari Masjid Nabawi atau Masjid Haram harus memakai sandal, ya. Sehingga naruhnya di mana, ya, kantongnya aja, ya. Jangan orang, ya, karena panas bisa melepuh itu telapak kakinya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, peralatan yang lain, alat pelindung diri, kacamata gelap, mau gelapnya hitam, coklat, hijau, itu ketika Bapak Ibu jalan-jalan di halaman Masjid Nabawi atau di Makkah,
perlu pakai kacamata gelap itu supaya tidak seperti mata dan supaya enak ya. Jangan lupa yang belum beli kacamata gelap, beli kacamata gelap ya. Itu sepele tapi penting ya. Kemudian kalau ini satu lagi pelindung diri, payung ya. Payung ini supaya ada nggak biasanya payung dari orang nggak ada ya? Nah ini juga bekal payung ketika Bapak Ibu di luar ruangan ya, jalan boleh, nah, penting sekali pakai payung. Bapak Ibu, yang penting sekali harus Bapak Ibu waspadai kalau terjadi dehidrasi, kekurangan cairan. Paling mudah Bapak Ibu untuk menilai itu satu dari air seni ya, air seni. Air seni itu kalau sudah warnanya kuning semakin kental itu menunjukkan Bapak Ibu kurang minum ya. Jadi kalau buang air kecil harus dilihat warnanya apa. Kok kuning bahkan menuju coklat berarti kurang minum ya, harus tambah lagi minumnya. Satu itu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu baru ngobrol tahu-tahu kemana-mana ngomongnya, nah hati-hati kurang minum. Nah, mungkin minum kemana kurang minum, nggak tidur kok ngantuk bentruk, kurang minum. Diajak jabat tangan kok hangat, kurang minum. Bahkan badan demam itu sebenarnya karena kurang minum. Jadi minum ini penting sekali ya. 1 jam 1 gelas, tidak boleh menunggu haus kecuali sedang dalam ruangan. Lalu Bapak Ibu ketika di kamar ya, di kamar kadang-kadang yang menjadi penyebab mudah batuk pilek itu di kamar karena apa? AC ya, AC. Kalau Bapak Ibu di kamar kan nggak bisa memilih tempat yang tidak kena AC langsung, mesti kan rebutan kan? Yang duluan sudah milih, yang akhir. Maka kalau ini AC lalu kena di sana, kena langsung anginnya AC, yang kena seperti itu kalau tidur supaya pakai masker. Orang itu kalau tidur banyak ya Pak yang muka apa mulutnya terbuka. Tahu nggak? Nggak tahu, tidur kok tahu. Mulutnya terbuka. Nah, kalau langsung kena udaranya AC, masuk ke mulut, mulutnya bangun-bangun, hilang suaranya, ya, hilang suaranya. Maka yang kena tiupan AC langsung sebaiknya pakai masker, ya. Kemudian Bapak Ibu kalau di sana, ini tips saya ya, tips saya itu kalau mandi tidak usah pakai sabun, ya, tidak usah pakai sabun, tidak usah dihandui. Ya, ini penting ya. Coba tidak usah pakai sabun, tidak usah dihandui. Dan dihandui itu sekian menit juga kering kok. Aman, tidak apa-apa. Ya. Kalau dihandui dengan handui kencang-kencang, kulit airnya mudah lepas. Ya. Kalau itu tutul-tutul saja. Kalau saya nggak usah handuan. Ya. Ada shower berujuk, sedikit-sedikit mandi bagus, ya. Sedikit mandi, tanpa sabun, tanpa handuk. Pakai sabun, ibu, pakai sabun yang jenengan punya itu, sabun itu mau dipakai juga sering menyebabkan kulit ari lepas masalah. Ya, jadi tidak usah pakai sabun dan tidak usah khawatir bau, tidak usah khawatir bau. Di sana itu karena kekeringan udara seperti itu tidak mudah bau. Ya. Nah itu penting sekali. Kemudian Bapak Ibu perlu sanggup permen pelega tenggorokan, penting ya. Permen pelega tenggorokan. Ya mereknya ya banyak ya. Ada tolak angin, ada lagi. Itu banyak sekali ya. Yang ada mit-mitnya itu penting sekali, penting ya.
nggak usah pakai yang disering anak kecil apa permen koko. Itu jangan yang itu. Ya, yang untuk tenggorokan. Itu penting sekali. Kering langsung ngemut, kering ngemut. Ya. Satu hal lagi yang saya pesankan selama Bapak Ibu haji, jangan minum dingin. Udah, saya pesankan, jangan minum dingin. Sudah sering sekali saya perhatikan jamaah haji mau umroh biasa-biasa sehat, begitu pulang umroh besoknya hilang suara, serak, batuk. Saya tanya, Bu, minum zam-zam dingin ya? Loh, memang ada yang nggak dingin Pak? Oh, tanya gitu. Maka saya kasih tahu ada yang tidak dingin. Sedikit jumlahnya, yang ada saya not cool, ya, not cool, not tidak cool, dingin. Nah, minum yang itu. Ingat, kalau dapatnya dingin, ya kantongi dulu, ya. Ya kalau sedang topik dulu, ya, biar hangat, jadi minum. Pokoknya jangan minum dingin, ya. Kemudian tidak usah minum jus, ya, jus, apalagi jus dingin nanti beri kotak-kotak. Kalau jus saya beritahu yang boleh hanya satu saja, mangga. Jus mangga, lainnya no, ya, tidak usah. Pilih yang jus mangga, ya, jus mangga. Yang apel, yang anggur, yang ini jeruk tidak usah. Jus mangga boleh. Ini sudah berdasarkan pengalaman itu tidak menyebabkan terjadinya masalah pada tenggorokan. Jadi banyak minum, jangan minum dingin, dan hati-hati jus. Kemudian untuk buah, saya sarankan tidak makan buah anggur, ya. Menarik sekali, tapi jangan. Atau Pak? Ketika makan, wah enak. Setelah itu, kan begitu tenggorokan. Saya ingatkan, boleh Bapak Ibu tulis pokoknya toh, yang tadi disebutkan tadi itu, karena sering terjadi pada jamaah itu ketika makan nyantap enak, lalu terjadi seperti itu. Ice cream, hati-hati, ice cream. Bapak Ibu sedang ziarah ke Arafah, panas, ice cream enak sekali, sepertinya kok orang makan. Jangan, sabar dulu, besok udah pulang aja es krimnya. Sana tidak usah, supaya badan itu betul-betul sehat. Ya, itu bapak-bapak, ibu-ibu, tambahan dari saya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Bila ada yang kurang dan salah, maaf yang sebesar-besarnya. Saya insya Allah berangkat juga tanggal hari Jumat besok, tanggal 16. Cuman bulannya lebih awal, tanggal 13 Juni. Mudah-mudahan ada waktu bisa ketemu Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum jazakumullah Masyur, tipsnya sangat penting sekali Bapak Ibu. Insya Allah sangat bermanfaat. Satu dulu Pak Ustaz.